Tapi kali ini saya akan sampaikan beberapa hal baru pertama kali di Surau As-Sabah dan pertama kali selama saya di Malaysia. Oleh sebab itu saya mohon perhatian, karena apa yang akan saya sampaikan sangat-sangat insya-Allah berguna dan sangat sederhana, tidak ada susahnya, tidak ada sulitnya, tapi mesti kita belajar, karena manfaat dari apa yang saya sampaikan insya-Allah sangat berguna, khususnya untuk kita mendapatkan ridha Allah dan segala ampunan dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan fardu salat, dan fardu salat itu merupakan fardun dan wajib. Bahkan tidak sah Islam seorang kalau dia tidak salat. Bahkan sebagian besar ulama menghukumkan orang yang tidak salat sama sekali dihukumkan sebagai kafir. Tidak boleh diterima syahadatnya di mahkamah, tidak boleh jadi saksi, karena dia orang tidak adil. Bahkan tidak boleh diterima nikahnya. Bahkan ada pendapat ulama fikih, ketika dia menikah dan lepas nikah dia tinggalkan salat, tidak salat sama sekali, batal akad nikah. Jadi tidak mesti cerai dulu, tidak mesti cerai. Sebab dia tinggalkan salat, batal akad nikah. Dia taubat, dia salat lagi, dia mesti ulangi nikah lagi. Ijab kabul baru, mahar baru, akad nikah baru, wali dan saksi. Cuba perhatikan, bukan main-main salat, bukan main-main. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian, perbezaan antara kami sebagai orang muslim sama orang kafir, apa beza? Ada satu garis. Apa beza antara kita sama orang kafir? Kata Rasulullah SAW, as-salah. Itu beza kita sama mereka. Faman tarakaha, kalau ada di antara kita yang tinggalkan salat, berarti dia masuk sama mereka. Bahkan ada di hadis yang sahih, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang tinggalkan satu kali salat sengaja, amdan, muta'ammidan, dia telah berbuat kufur. Wa amuduha as-salat, tiang agama salat. Kalau ini sekarang masih ada tiangan, kalau boleh tiang itu dihancurkan, apa masih boleh tahan? Masih ini boleh tahan? Tak boleh, jatuh. Macam itu juga kalau orang muslim tidak zakat, masih boleh tahan agama. Sebab kalau tidak zakat, mungkin ada alasan dia miskin, dia bukan ahli zakat, berarti tidak mesti zakat. Tidak semua orang mesti zakat. Ada orang mampu zakat, ada orang kaya zakat. Terus kalau orang miskin, dia terima zakat, bukan dia zakat.
tapi boleh tahan agama walaupun dia tidak zakat. Orang muslim tidak haji masih boleh tahan agama, karena haji tidak wajib kecuali bagi orang yang mampu dari segi materi, harta, maupun dari segi fisik dan sihat badan. Ada orang tidak berpuasa tapi boleh tahan agama. Sebab tidak puasa, ya sebab tua, sebab sakit, sebab musafir, banyak alasan, banyak ada uzur. Jadi zakat boleh ditinggal, ada uzur. Haji pun ada uzur. Puasa pun ada uzur. Salat tidak ada uzur. Tak ada uzur sama sekali, tak ada uzur. Jadi tidak ada orang berkata saya ada uzur tidak salat, tak ada. Tapi ada uzur bagi diringankan salatnya, diringankan, diberikan kemudahan. Sebab uzur sakit, ya boleh jamak, boleh qasar. Terus lagi perang, menghadap musuh, macam mana kita sibuk lawan musuh? Apakah cukup uzur besar? Ini masalah besar. Apakah boleh uzur kita tinggalkan salat? Tak ada. Ada salat khauf, salat dalam keadaan perang. Bayangkan sakit, bintingnya salat tidak boleh sama sekali ditinggalkan, apapun alasan tetap wajib dilaksanakan. Dah boleh berdiri, boleh duduk. Dah boleh duduk, boleh berbaring. Mau salat wudu, dah boleh wudu, tayammum, dah boleh tayammum, cukup dengan niat. Orang sakit dah boleh bergerak. Mau arah kiblat, maklum arah kiblat, lagi di dalam hutang, lagi di padang pasir, tidak tahu mana arah kiblat, kita ikhtiar, kita usaha tapi tidak tahu. Apa alasan? Sebab saya tidak tahu kiblat, saya tak boleh salat? Tidak, arah mana saja tetap salat. Subhanallah. Salat itu luar biasa. Itu sebab mulia salat, Allah tidak turunkan lewat wahyu. Amanat barat. Semua perintah agama lewat wahyu selain salat. Kunci pintu surga kalimah syahadat. Gigi kunci surga salat. Faham gigi kan? Kunci itu ada gigi tidak? Semua ada. Coba silahkan buka. Apa kunci rumah, kunci kereta, kunci pintu, semua masih ada gigi. Mana ada di dunia ini kunci tak ada gigi? Kita semua sekarang punya kunci surga untuk buka pintu surga. Apa itu? Kalimah syahadat. Alhamdulillah kita semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kuncinya. Tapi ada orang berkata kalimah syahadat tapi tidak salat. Dia boleh bawa kunci, tapi sampai ke sana surga, dia mau buka tak boleh masuk. Mana boleh buka? Tak ada gigi. Dia boleh jamin, sebab dia ada kalimah syahadat, boleh jamin tidak kekal di neraka. Tapi belum jamin tidak masuk neraka. Itu masih beza.
Kalau kita berkata orang tidak salat dia kafir, bukan maksud dia masuk neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Karena Allah berjanji dan Rasul pun berjanji, masih ada kalimah syahadat, masih ada la ilaha illallah, kita tidak boleh kekal di neraka. Apapun salah kita, apapun dosa kita. Tapi maukah masuk neraka dulu? Jemaah, maukah masuk neraka dulu? Ada orang berkata, udah dah apa, kalau tidak selama-lamanya di neraka dah apa, cutilah dulu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita takut dan selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ada kenal seorang buta 70 tahun tidak pernah tinggalkan salat di masjid. Punya alasan, buta ada alasan salat di rumah. Dia tinggal di salah satu kampung di sana di negeri Arab. Bagaimana dia jalan? Tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa, tidak ada orang. Dia seorang. Macam mana dia selalu ke masjid? Dia buat tali. Faham tali? Dari rumah terus ikat pintu masjid. Setiap dia keluar rumah dia megang itu jalan terus setiap hari 70 tahun. Bukan satu hari, 2 hari, 70 tahun. Ada beberapa waktu lalu ada seorang dikenal sebagai jamaah masjid. Kalau kita sebutkan jamaah masjid, dia cinta masjid. Dia selalu datang sebelum muazzin, sebelum Bilal. Orang jamaah sudah kenal. Sambil orang masjid, dia bagi kunci. Kasihan tuan, datang mula-mula, awal-awal belum buka pintu. Bilal masih tidur. Dikasih kunci, udah khusus buat antum untuk terus datang. Dikasih khusus kunci, dia terus datang awal. Ada satu hari muazzin datang waktu azan. Dia nampak itu orang di saf awal, saf pertama, kemudian berbaring tidur. Biasa habis tahajud dia macam istirahatlah. Nanti pas azan dibangunkan sama muazzin. Datang muazzin lepas azan, belum ramai orang datang, dia bangun. Tuan, bangun, tuan, bangun. Sudah meninggal dunia. Allah kasih husnul khatimah di masjid. Dia cinta masjid. Sekarang kita mau meninggal di mana? Apa beza meninggal di rumah atau di masjid? Mana bagus? Masjid, rumah Allah. Orang yang betul-betul cinta husnul khatimah mesti cinta masjid. Mau husnul khatimah? Tidak mesti jawab, tapi berbuatlah. Husnul khatimah tidak mesti kita berkata aku mau husnul khatimah, tapi kita berbuat amal cinta masjid, berarti kita ada tanda betul-betul mau husnul khatimah. Jadi tidak perlu kita bagi tahu orang saya mau husnul khatimah. Oleh sebab itu jemaah sekalian, salat fardu dan salat sunnah mesti kita upaya dan ikhtiar. Apa guna salat sunnah?
Salat fardu sudah faham, supaya selamat dari su'ul khatimah, selamat dari kufur, selamat dari neraka jahannam, mendapatkan ridha Allah. Dan apa sebab Rasulullah SAW naik Isra Mi'raj untuk terima fardu salat? Allah kasih belajaran di sini, orang yang salat berarti dia kontak langsung sama Allah, tidak lewat malaikat, tidak lewat siapa-siapa, kontak langsung sama Allah. Oleh sebab itu orang salih kalau dia salat, Allah kasih sambung cahaya kalbu dengan cahaya Allah di langit. Allah sambungkan nikmat salat.